Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Ibu sebagai guru BK ingin menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi remaja. Tapi di sini Ibu ngelihat kalian belum konsentrasi gitu ya. Ada yang sudah mulai mengantuk karena di sini jam-jam rawan ya gitu. Ibu akan melakukan ice breaking dulu terlebih dahulu ya. Ice breakingnya adalah kalau misalnya Ibu sebut pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, kalian tepuk tangan 3 kali. Kalau Ibu sebut malam, kalian siap ya? Selamat siang. Pagi. Siang. Pagi. Sore. Malam. ada yang gitu ya, masih ragu ini antara mau tepuk tangan atau mau shoot gitu ya. Sekali lagi deh ya. Selamat pagi. Sore. Pagi. Malam. Oke ya, sudah mulai konsentrasi ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi remaja, kesiapan diri menuju masa depan. Sebelum itu, Ibu ingin memberitahu kepada kalian, nih, apa sih kesehatan reproduksi itu? Kesehatan reproduksi itu biasanya selalu dikaitkan dengan fisik. Betul? Tapi pada kenyataannya kesehatan reproduksi ini berkaitan dengan selain fisik adalah mental dan sosial yang selalu berhubungan di lingkungan kita setiap harinya. Kayak gitu ya. Ini mengenai kesehatan reproduksi. Terus kenapa sih penting bagi kelas 12? Ada yang tahu nggak kenapa penting bagi kelas 12 untuk kesehatan reproduksi sendiri? Sudah dewasa. Mengambil keputusan besar. Nah, mengambil keputusan besar kenapa bagi kelas 12 sangat penting? Yang pertama, setelah lulus, di sini coba siapa yang mau kuliah? Yang mau bekerja? Banyak juga. Yang mau menikah? Nggak ada. Nah, makanya kenapa Ibu ingin memberitahu kepada kalian mengenai kesehatan reproduksi ini adalah mengenai masa transisi menuju dewasa. Yang pertama adalah pendidikan tinggi. Di mana pendidikan ini adalah melanjutkan studi untuk mengembangkan potensi diri. Zaman sekarang nih ya, kita lihat era zaman sekarang. Lulusan SMA ingin cari kerja, kerjanya seperti apa menurut kalian? Sales, terus kasir, terus OB, cleaning service, dan lain-lain. Sekarang sangat susah sekali untuk mencari pekerjaan untuk lulusan SMA. Makanya dari itu, nih pendidikan tinggi itu sangat penting, gitu. Jadi dari sekarang kalian sudah menentukan tujuan kalian ingin seperti apa nih setelah lulus dari kelas 12. Lalu yang kedua adalah dunia kerja, memulai karir dan tanggung jawab finansial. Sekarang kalian masih dibiayai orang tua gitu. Beda halnya kalian kalau misalnya tadi ada yang setelah lulus ingin bekerja gitu. Otomatis nanti kebutuhan kalian akan dibiayai oleh kalian sendiri. Betul nggak? Sudah tidak dibiayain orang tua dan sebagainya. Bisa saja nanti orang tua ke kalian, adek gitu, boleh nggak mamah minjem uang atau dibayarin kebutuhan rumah dan sebagainya. Nah, jadi sudah memikirkan ke hal-hal yang sudah mulai menjurus. Terus yang terakhir adalah relasi serius, membangun hubungan yang matang dan bertanggung jawab. Menurut kalian, setelah SMA kita menjalani relasi yang serius, disebutnya menikah, akan seperti apakah hubungan itu? Bingung ya?
biayanya nanti gimana nih? Apalagi nih yang cowok mengambil anak cewek orang lain yang dimana dia dibiayain orang tuanya sebelumnya, misalnya dengan harta yang lumayan, finansial yang lumayan, terus kalian membawa anak perempuan lulus SMA nggak punya uang, modal cinta doang, mau dibawa kemana kah? Gitu. Makanya dari itu angka perceraian di Bandung ini sangat tinggi, gitu, sangat tinggi loh di antara provinsi atau kota yang lainnya. Kota Bandung merupakan kota yang paling tinggi perceraiannya. Makanya dari itu kalian sudah tahu nih kelas 12 tujuannya ingin kemana dan sebagainya. Mulai fokus, mulai bertanggung jawab, gitu. Jangan ada yang jangan ada yang nanti aja lah Bu, udah itu mah masih lama. Nah, salah pemikiran seperti itu tuh. Jadi mulai dari sekarang tentukan tujuan kalian agar apa yang kalian cita-citakan tercapai. Kayak gitu ya. Nah, nih dampak perilaku beresiko dan pernikahan dini. Yang pertama adalah kesehatan. Resiko kehamilan tidak diinginkan dan infeksi menular seksual. Gitu. Di umur yang kalian sekarang, ya bagi yang cewek-cewek maupun yang laki-laki, yang pertama mental kalian itu belum siap. Kenapa dikatakan mental kalian belum siap? Yang pertama, kalian itu masih belum punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Kalian aja misalnya ditanya kelas 12, mau contoh ya, jurusannya mau apa? Nanti kuliah, bingung Bu. Gitu. Masih ada rasa yang belum memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Terus nih, infeksi menular seksual. Betul, yaitu HIV AIDS gitu. Jadi di zaman sekarang ini kalian harus tetap waspada, hati-hati dengan lingkungan dan pergaulan. Kayak gitu. Jangan karena terlena oleh cinta, terlena oleh kasih sayang yang lebih, kalian jadi terbawa. Nah, itu yang salah. Terus, yang kedua, pendidikan. Pendidikan kalian jadi terhambat. Cita-cita kalian pengen jadi misalnya jadi kuasa hukum, jadi pengacara, jadi terhambat tuh. Jadi kalian tuh harus memikirkan, aduh, kayaknya harus kerja dulu deh buat mementingkan kebutuhan rumah tangga saya. Jadi berpikirnya tuh ke situ, bukan ke hal, oh ya, saya kalau misalnya mau jadi pengacara harus kuliahnya jurusan hukum, nanti bekerjanya di sini dan lain sebagainya gitu. Jadi tujuan-tujuan awal kalian jadi hancur. Gitu. Lalu yang ketiga, ekonomi. Kesiapan finansial belum matang. Yang tadi Ibu udah disebutkan ya. Kalau misalnya kalian nanti lulus SMA malah bekerja yang serabutan, terus jadi luntang-lantung sih ke sana ke sini, belum ada yang pasti gitu kan, belum ada yang ajak. Terus yang terakhir adalah psikologis. Tekanan emosional dan tanggung jawab tanggung jawab dini. Tadi Ibu berkaitan dengan sosial, biasanya kalau misalnya pernikahan dini di psikologis itu, biasanya lingkungan sosial akan ada yang namanya omongan kayak, ih lihat anaknya si ibu ini, coba lihat anaknya bapak itu sudah menikah setelah lulus SMA, gak kuliah, gak bekerja, dinafkahinya masih sama orang tua, tapi berani-beraninya sudah menikah. Nah itu langsung masuk ke psikologinya, langsung drop, mental hancur, dan lain sebagainya. Makanya banyak pertimbangan-pertimbangan atau keputusan-keputusan yang kalian harus ambil, gitu ya. Prinsip pengembalian keputusan yang bertanggung jawab. Yang pertama apa? Yang pertama, mengenali nilai dan norma dalam pergaulan sehat. Dilihat nilai dan normanya, yaitu norma sosial, agama, lingkungan, atau lain sebagainya. Kayak gitu. Terus pergaulan sehat tuh yang kayak gimana Bu? Yang tidak toksik, yang tidak membawa ke arah negatif atau keburukan. Kayak gitu. Lalu yang kedua, membedakan mitos dan fakta seputar kesehatan reproduksi. Contoh, masih banyak orang yang beranggapan HIV/AIDS itu menular melalui air liur. Pada faktanya HIV/AIDS itu ditularkan oleh apa? Sperma.
lalu ada apa namanya darah, air susu, itu yang menular. Air liur, faktanya tidak menular HIV/AIDS, gitu ya. Lalu yang ketiga, mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Kalian tuh harus memikirkan besok tuh kalian ingin seperti apa, minggu depan seperti apa, 1 tahun ke depan seperti apa, 5 tahun ke depan seperti apa. Kalian tuh udah memikirkan hal itu gitu. Jangan mentok, besok mah gimana besok, nah itu yang salah. Besok gimana besok, kalau misalnya tiba-tiba bukan apa yang kita mau, gimana? Gitu. Jadi kalian tuh harus memikirkan jangka panjangnya. Terus yang yang keempat, berani menolak tekanan yang tidak sesuai kesiapan diri. Kalian itu jadi orang jangan gak enakan. Menurut kalian itu salah, ya salah. Bilang tidak, berani untuk bilang tidak. Toh bilang tidak itu tidak salah. Kenapa? Gak salah, Bu. Karena kan itu kesiapan diri kita dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita selalu bilang iya, nanti kita yang akan dipermainkan, gitu ya. Yang terakhir, mencari bantuan dari sumber terpercaya bila ragu. Kalau misalnya kalian mulai ragu dan sebagainya, kalian mencari sumbernya ke siapa dulu? Yang pertama adalah keluarga. Kalau misalnya di lingkungan sekolah adalah guru, terutama khususnya guru BK dan lain sebagainya, kalian harus mencari sumber terpercaya kalian, gitu ya. Lalu, nih, langkah menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama, pola hidup sehat, menjaga kebersihan diri dan pola hidup sehat. Bagi kalian ya, mohon maaf, yang jarang ganti dalaman, sehari sekali, mulai dari sekarang, sehari 2 kali, apalagi kalian sekolah kan, full day, keringat, itu tuh penyakit bakteri, semua bersumber dari situ. Makanya sekarang diubah polanya, makan sayuran dan lain sebagainya, itu tuh penting gitu bagi kalian. Jadi sekarang ubahlah pola hidup kalian menjadi pola hidup sehat. Contohnya, Bu, tapi saya kan suka makan seblak, gimana tuh Bu? Ya makan seblaknya jangan setiap hari dan lain sebagainya. Minum air putih yang banyak gitu. Lalu yang kedua, relasi saling menghormati, tidak memaksakan kehendak dalam hubungan. Kalau menurut kalian hubungan kalian sudah mulai toksik dan sebagainya, cepat putuskan rantai itu. Karena kalau misalnya kalian sudah masuk ke lingkaran toksik itu, kalian akan susah keluarnya. Kenapa? Karena kalian sudah nyaman dengan lingkungan itu. Mau keluar juga sudah tidak enak dan sebagainya. Kayak gitu. Lalu yang ketiga, fokus pendidikan. Mempersiapkan kemandirian sebelum berkeluarga. Jadi kalian itu sekarang mungkin sama guru-guru masih kayak, ayo ini ada yang tugas belum beres dan lain sebagainya, masih selalu diingatkan. Kalian nanti fokus pendidikan, nanti di ranah studi ya, lanjutnya kalian akan mandiri gitu. Sudah tidak ada lagi yang mengingatkan kalian dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kalian sudah mulai mandiri. Lalu yang terakhir adalah terbuka berkonsultasi, bicara dengan guru BK atau tenaga kesehatan. Kayak gitu. Yuk, refleksi sejenak. Menurut kalian, apa satu hal yang paling penting untuk dipersiapkan sebelum memutuskan menikah atau membangun relasi serius? Ada yang mau menjawab? Ekonomi yang stabil. Oke, bagus sekali ekonomi yang stabil. Ada lagi yang ingin menjawab dari perempuan? Apa? Bentar. Finansial. Apa? Mentalnya juga harus stabil gitu. Jadi jawaban kalian benar semua, tidak ada yang salah gitu ya. Jadi apapun keputusan kalian yang diambil itu, kalian harus bercermin dulu kepada diri kalian. Apakah saya sudah siap untuk berhubungan lebih lanjut atau tidak gitu. Jadi itu sangat penting sekali. Oke, sehat, siap, bertanggung jawab. Itu merupakan materi yang Ibu sampaikan mengenai kesehatan reproduksi remaja. Mudah-mudahan
apa yang Ibu sampaikan kepada kalian bisa diterapkan di kehidupan nyata gitu ya. Bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak gitu ya. Karena kalian sudah mulai dewasa dan berani untuk bertanggung jawab gitu ya. Sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.